yang berada di lingkungan jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kuasa Allah, karena pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir di ruang literasi untuk menimba ilmu, saling membagikan ilmu, sharing knowledge, utamanya dalam bidang penelitian maupun pengabdian yang dilakukan di lingkungan jurusan ilmu ekonomi. Bagi kami, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dinarasikan sebagai ajang bagi dosen untuk membagikan keilmuan praktisnya, tidak hanya teoritis, tetapi berdasarkan pengalaman yang ditemukan langsung di lapangan. Dan bagi kami pula, kegiatan ini dapat menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menyerap sebanyak-banyaknya ilmu, terutama tentang pengalaman-pengalaman penelitian para dosen yang ditemukan di lapangan. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa, terutama yang saat ini akan menempuh proses atau tahapan skripsi. Bagaimana kita menemukan masalah, bagaimana kita mencari jawaban dari masalah tersebut melalui tujuan dengan metode penelitian yang dapat nanti dipelajari langsung dari para narasumber-narasumber hebat yang hadir dalam kegiatan hari ini. Di samping itu, diseminasi penelitian pada hari ini mengangkat tema menjembatani ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan inklusif untuk pembangunan ekonomi lokal berkelanjutan. Kegiatan ini disesuaikan dengan tema yang diusung oleh jurusan ilmu ekonomi, yaitu adalah tentang mengangkat penelitian maupun pengabdian dengan basis pada pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Maka dari itu penelitian Bapak Ibu dosen pada hari ini sangat relevan dengan tema tersebut karena mengangkat isu tentang ketimpangan, mengangkat isu pertumbuhan ekonomi, mengangkat isu pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan juga mengangkat isu tentang ketahanan pangan dan energi, yang tentu saja dapat menjadi masukan utamanya bagi pemimpin wilayah maupun bagi para masyarakat yang berada di lingkungan sekitar, utamanya di wilayah Provinsi Gorontalo, Teluk Tomini, dan Indonesia. Dari saya mewakili pihak jurusan memohonkan maaf terlebih dahulu bila ada kesalahan dari kami penyelenggara dalam kegiatan ini, dan kami berharap semoga kegiatan ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi peserta yang hadir maupun bagi masyarakat secara luas. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sambutan tadi, saya turut mewakili pihak jurusan maupun Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk membuka kegiatan diseminasi hasil penelitian dan pengabdian di lingkungan jurusan Ilmu Ekonomi secara resmi. Kegiatan dibuka. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu atas sambutannya. Baiklah hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber. Untuk memandu jalannya sesi ini telah hadir bersama kita Bapak Yusri S. Hasan, SEMED, selaku moderator. Kepada Bapak Yusri, waktu dan tempat kami persilakan untuk memimpin jalannya sesi webinar pada hari ini. Saya selaku Mr. of Ceremony pamit undur diri. Nur wal kolam imam sulun billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, Bapak dan Ibu dosen narasumber yang akan memaparkan hasil penelitiannya pada hari ini, Bapak Dr. Herwin Mopangga,
SNSI, dan Ibu Kandidat Dr. Fitri Hadi Akif SNE. Untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu mohon untuk bergabung bersama kami di depan Ibu Bapak. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Kandidat Dr. Fitri Hadi Akif dan Bapak Dr. Heri Muhammad MSI. Slide, slide. Hadirin ya, Bapak Ibu dosen di lingkungan jurusan Ilmu Ekonomi, teman-teman mahasiswa yang hari ini sempat hadir. Hari ini kita akan mendengarkan bersama hasil-hasil penelitian yang dikerjakan oleh dosen-dosen di lingkungan jurusan Ilmu Ekonomi. Tadi Ibu Sekretaris Jurusan sudah menyampaikan bahwa tujuan daripada kegiatan ini untuk mentransformasikan, kemudian menyebarluaskan informasi, kemudian supaya mahasiswa menyerap dengan sebanyak-banyaknya ilmu dari hasil-hasil penelitian yang disampaikan oleh Ibu Bapak narasumber pada hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Herwin Mopangga, SNSI, yang akan memaparkan hasil risetnya yang berjudul Prospek Ketahanan Pangan dan Energi Berbasis Fiskal Regional Provinsi Gorontalo. Kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Fitri Hadi Yulia Akif SME, nanti terkait determinasi faktor-faktor kesehatan terhadap kemiskinan di Sulawesi. Nanti Ibu Bapak kami persilakan sebebas mungkin untuk mempresentasikan waktunya. Kami mulai dari Pak Dr. Heru Mopaga SMSI. Kami persilakan Bapak. Mike dicoba. Terima kasih Pak Yusrin selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Sehat ya? Semangat ya? Baik. Pertama yang saya hormati, saya banggakan pimpinan jurusan Ilmu Ekonomi, Ibu Sekjur, Ibu Rifi, Fajri Najurullah, yang sangat energik dalam melaksanakan tugas-tugasnya, membantu Ibu Dr. Sri Endang Saleh dan juga Bapak Dr. Ivan Rahmat Santoso selaku Ketua Jurusan dan Porprodi di Ilmu Ekonomi, yang kebetulan pada saat ini beliau berdua ditugaskan oleh lembaga universitas untuk mengikuti BIMTEK di tingkat universitas. Yang kedua, kami hormati teman-teman sejawat dosen di jurusan Ilmu Ekonomi, Ibu Kandidat Doktor, Ibu Fitri Hadi Yulia Akif, yang juga sama-sama kami menyampaikan hasil-hasil penelitian maupun pengabdian. Teknik di jurusan Ilmu Ekonomi, Bu Helga ya, berkenan hadir, terima kasih. Dan juga teman-teman pengurus HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, teman-teman mahasiswa semua angkatan atau yang mewakili yang hadir pada acara pagi hari ini. Yang pertama, saya sungguh merasa berbahagia menjadi warga jurusan Ilmu Ekonomi yang hari ini kita peringati sudah berusia 12 tahun ya, 12 tahun. Masih segar dalam ingatan kami, jurusan ini atau program studi ini itu diusulkan ya, dokumennya dipersiapkan sejak tahun 2012 atau kira-kira 2 tahun setelah saya kembali dari lulus S2. Tetapi PIC-nya itu saya masih ingat jelas adalah Pak Bobi. Ya, Pak Bobi Payu, beliau yang menjadi lead dalam penyusunan proposal program studi
ekonomi pembangunan. Tetapi kami semua yang waktu itu masih berada di jurusan pendidikan ekonomi, itu sangat mensupport apa-apa yang menjadi pekerjaan dari PIC. Hari ini kita sudah berusia 12 tahun. Memang jurusan ini punya jumlah SDM dosen yang paling sedikit di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jumlah mahasiswa pun juga yang paling sedikit. Tapi saya secara pribadi tidak berkecil hati dengan jumlah yang sedikit itu. Karena ternyata di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita baru punya 3 orang guru besar yang patut kita banggakan. Dan 3 orang guru besar itu semuanya berada di jurusan ilmu ekonomi. Bapak Profesor Salwani Kano, ya, Bapak Profesor Fahrudin Olilino, Bapak Profesor Muhammad Amir Arham yang juga adalah Wakil Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Semuanya berada di dalam jurusan ilmu ekonomi. Dan saya memohon doa dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan kami dosen-dosen yang ada di jurusan ilmu ekonomi dimudahkan untuk mencapai guru besar tersebut. Yang kedua, saya juga tidak berkecil hati dengan jumlah dosen dan mahasiswa yang paling sedikit ini. Karena dosen-dosen di jurusan ekonomi itu secara konsisten memenangkan hibah penelitian dan pengabdian setiap tahun, ya, baik itu hibah Kementerian Dikti Bima maupun hibah-hibah bersaing yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Dosen-dosen di jurusan ilmu ekonomi ini juga konsisten melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian, menjadi pembicara di berbagai forum, baik itu di level internasional, nasional, regional, sampai dengan level lokal. Kami harapkan prestasi yang membanggakan ini juga akan menular kepada adik-adik mahasiswa. Kami lihat dari waktu ke waktu semakin banyak mahasiswa jurusan ilmu ekonomi yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan penelitian dosen, pengabdian dosen, termasuk juga dalam kegiatan-kegiatan Timnas dan Persiminas, ya, termasuk juga kegiatan kewirausahaan mahasiswa. Kami dosen terus mendorong, terus memotivasi. Semoga adik-adik mahasiswa baik secara individual maupun secara kelompok, secara kolektif akan semakin aktif untuk kegiatan-kegiatan tersebut dan mencetak prestasi yang lebih banyak lagi, membanggakan bagi jurusan ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo maupun untuk daerah Gorontalo. Saya minta izin untuk berdiri, ya. Baik, saya untuk menyampaikan hasil penelitian ini bukan semata-mata kegiatan riset di universitas yang didanai oleh Kementerian Dikti-Saintek, tetapi judul bahan paparan ini juga saya kombinasikan dengan beberapa riset kecil yang saya laksanakan sebagai ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo sebagai local expert, menjadi mitra dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Gorontalo, sekaligus juga saya kombinasikan dengan beberapa hasil penelitian kami dengan joint research dengan Bank Indonesia, kantor perwakilan Gorontalo.
di mana dalam kegiatan tersebut beberapa dosen di jurusan ilmu ekonomi juga kami libatkan, diberdayakan di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Termasuk diantaranya Ibu Sekjun, Ibu Rifi, juga Pak Yusri, dan Ibu Anissa Kakili. Ini juga beberapa kali kegiatan-kegiatan riset di mitra strategis di luar kita libatkan karena memang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam riset-riset eksternal. Baik, slide berikutnya atau slide yang kedua. Kami sengaja mengangkat tema tentang pangan dan energi karena dua isu ini adalah isu yang saat ini sangat sentral atau paling mengemuka baik di tataran global, nasional, dan juga regional. Dunia kita hari-hari ini itu tidak terlepas dari berbagai turbulens, gangguan, ancaman, geopolitik, konflik, bahkan potensi peperangan yang salah satunya atau salah duanya itu dipicu oleh semakin terbatasnya, semakin menipisnya cadangan pangan dan energi. Dan itu juga yang kita alami di Provinsi Gorontalo. Daerah yang sejatinya memiliki banyak potensi, baik dari sisi tanaman pangan maupun potensi energi, baik itu energi fosil maupun energi baru terbarukan. Dan dalam banyak mata kuliah yang telah disampaikan oleh dosen-dosen kita di jurusan ilmu ekonomi, bahwa sektor pertanian dan perikanan itu merupakan sektor basis bagi provinsi dan semua kabupaten yang ada di Gorontalo. Kalau kota Gorontalo itu sudah bergeser ke sektor perdagangan dan jasa. Tetapi semua kabupaten, 5 kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, semuanya sangat ditunjang oleh sektor primer, pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. Sehingga itu, sektor yang sangat terkait dengan pangan dan energi ini adalah menjadi tulang punggung ekonomi kita di Gorontalo, menjadi backbone kekuatan kita. Kita tahu bahwa pertanian perikanan selain berkontribusi sekitar 37 sampai 39% terhadap PDRB kita provinsi, juga menyerap sekitar 50% angkatan kerja Gorontalo. Itu masih berada atau berputar-putar di sektor pertanian perikanan. Tetapi kenapa pangan dan energi masih menjadi persoalan bagi kita? Paling tidak ada beberapa keterbatasan, ya, persoalan infrastruktur, persoalan konektivitas, keterhubungan, ya, antara sektor sentra-sentra produksi pertanian dengan pasar, yang menyebabkan harga-harga pangan kita masih tinggi, masih mahal. Beras masih mahal, ya, betul? Siapa yang di rumah orang tuanya tidak pernah mengeluh harga beras? Ya, harga beras masih mahal. Dan beras itu tidak ada ceritanya harga beras akan turun. Ya, dia naik, tapi kemudian dia bisa bertahan. Sedikit saja mengalami gangguan, dia akan naik lagi. Bukan hanya ketika kondisi paceklik atau gagal panen, sehingga pasokan beras terbatas atau kurang, langka. Bahkan ketika panen pun, panen di mana-mana di Gorontalo ini, di Suwawa Kabila panen, di Talaga Limpoto Barat panen, di Buah Lemo, Pohuwato juga panen. Bahkan kondisi panen pun harga beras juga kan bisa tetap mahal. Karena ternyata beras-beras kita itu juga tetap dijual ke luar daerah. Ya,
ke Manado, ke Bitung, bahkan sampai ke Maluku Utara. Ketika harga di daerah-daerah sekitar lebih mahal daripada harga yang berlaku di dalam Gorontalo, maka pasti pedagang pengumpul akan mengirimkan ke daerah-daerah sekitar. Yang berikut adalah persoalan teknologi pasca panen. Gilingan-gilingan kita di Gorontalo ini masih mengalami kendala dalam teknologi pasca panen, sehingga menyebabkan kualitas dari beras itu yang mungkin warnanya tidak terlalu putih, ya, banyak yang pecah-pecah, atau mungkin kualitas rasanya yang agak menurun. Kalau misalnya musim hujan. Demikian juga dengan persoalan ketergantungan pada energi fosil. Petani kita, nelayan kita, itu kalau mau bertanam, itu pasti terkait dengan beli bahan bakar, bensin atau beli solar. Maka tidak heran pompa-pompa bensin kita di Gorontalo kan antrian panjang, kan? Di mana-mana pompa bensin panjang antrian untuk kebutuhan pertanian, untuk kebutuhan nelayan melaut, termasuk juga untuk transportasi sehari-hari, aktivitas masyarakat, dan juga banyak yang batak. Tahu batak? Yang untuk depot-depot itu. Dan itu yang bikin lebih banyak lagi antrian di setiap pompa bensin. Termasuk juga persoalan terkait dengan perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen, hama, dan penyakit tanaman dan seterusnya. Ciri-ciri dari perubahan iklim yang menyebabkan panen ini rawan atau rentan gagal, itu kita sudah tidak lagi bulan apa sampai bulan apa musim hujan, bulan apa sampai bulan apa musim panas, tidak. Tetapi yang sering kali terjadi adalah hujan terus-menerus di musim kemarau. Begitu kan? Atau yang harusnya sudah musim panas, harusnya sudah musim hujan, ternyata panas terik berkepanjangan. Itu yang dimaksud dengan perubahan-perubahan iklim yang kemudian mengganggu panen. Ya. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan fiskal. Kita mengetahui bahwa perekonomian kita di Gorontalo masih sangat ditunjang oleh keuangan negara, APBN, APBD, ya. Apakah itu melalui dana alokasi umum dan alokasi khusus, ya, DPH, dana desa dan seterusnya. Itu yang menggerakkan perekonomian kita di Gorontalo, membayar gaji pegawai, biaya operasional, proyek-proyek pemerintah, ya, termasuk juga pembangunan jalan, jembatan, fisik sekolah, irigasi, saluran pertanian, termasuk juga bantuan-bantuan sampai ke tingkat desa. Inilah yang menggerakkan, yang masih mendominasi pergerakan ekonomi kita di Gorontalo. Termasuk juga bagaimana fiskal ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi masyarakat kita di Gorontalo. Dan yang ketiga, urgensi dari pentingnya ketahanan pangan dan energi ini, karena ternyata belanja rumah tangga untuk bahan pangan dan juga bahan bakar ini mempengaruhi inflasi daerah. Bank Indonesia itu dicatat sebagai namanya harga pangan bergejolak. Kalau kita di Gorontalo ini selain dari harga beras, yang rawan naik dan bergejolak itu adalah harga rempah-rempah, barico, bawang rica, tomat. Itu rentan sekali. Ketika terjadi gagal panen, ketika musim hujan turun panjang, itu kan biasanya akan rawan terjadi gagal panen, gagal panen tomat, gagal panen rica, karena lahan-lahan itu tergenang air, banjir. Maka pasokan rempah-rempah ini akan menjadi sedikit, menjadi langka, dan harganya akan menjadi
mahal. Nah, ketika harga pangan ini mahal, maka ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan berpotensi menekan lagi kemiskinan semakin banyak. Slide berikut. Nah, dalam riset ini beberapa teori yang kami hubungkan terkait dengan pangan dan energi yang juga dihubungkan langsung dengan inovasi pembiayaan. Bahwa persoalan ketahanan pangan dan energi ini tidak boleh semata-mata diserahkan kepada bagaimana penganggaran pemerintah, tetapi juga perlu ada keterlibatan pihak swasta, perusahaan-perusahaan, kelompok masyarakat, atau kelembagaan yang ada di desa melakukan inovasi-inovasi untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan dan energi. Jika teori-teori yang digunakan itu terkait dengan optimalisasi fiskal daerah, termasuk juga bagaimana PAD digunakan untuk mendukung ini, ya, termasuk juga APBD yang pro kepada konsep ekonomi hijau maupun konsep ekonomi biru. Slide berikutnya, supaya kita tidak terlalu lama di metodologis, ini ada dua ya perspektif pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan kecil-kecil hurufnya, pendekatan kuantitatif itu ya, analisis fiskal dan efisiensi belanja, ini persamaannya nanti boleh dicari di berbagai referensi digital juga boleh ya. Kemudian untuk analisis ruang fiskal, ini di bagian bawah toolsnya yang digunakan. Selain dari pendekatan kuantitatif, kami juga menggunakan pendekatan kualitatif, ya, yakni menggunakan analisis SWOT dan stakeholder mapping. Ya. Ini untuk menilai posisi strategis dari kebijakan fiskal untuk mendukung ketahanan pangan dan energi berkelanjutan. Kemudian yang berikut adalah skenario based analisis untuk memproyeksikan dampak dari intervensi fiskal ya terhadap ketahanan pangan dan energi. Selain berikutnya, kita langsung masuk pada apa yang menjadi temuan, ya, temuan dari penelitian ini. Yang pertama terkait dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu berbicara 3 aspek. Bagaimana masyarakat itu bisa makan. Bisa makannya itu dari apa? Yang pertama adalah ketersediaan bahan pangan. Ya. Yang kedua adalah keterjangkauan. Ya. Bisakah masyarakat menjangkau bahan pangan itu? Dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Bahwa bahan pangan itu tidak selalu dimanfaatkan ya dalam bentuk aslinya saja, bisa diolah ya, misalnya ubi, singkong atau batata bisa diolah menjadi tepung ya, jagung juga bisa diolah menjadi tepung, bisa diolah menjadi biskuit, bisa diolah menjadi jasuke ya atau sasuke ya. Banyak pangan olahan berbasis kepada komoditas pangan lokal kita, ya, di mana pengolahan itu akan menciptakan nilai tambah, memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat atau pelaku usaha, dan tentu saja ini akan meningkatkan ketahanan pangan lokal. Dari grafik bagian kiri atas itu, ya, yang grafik yang lain catnya warna hijau itu adalah indeks ketahanan pangan. Dia menunjukkan kenaikan, ya. Ini bermakna bahwa pangan di Gorontalo ini bagus, tersedia, melimpah, terjangkau, relatif cukup terjangkau dari sisi harganya, dan juga pemanfaatannya sudah bagus. Ada kegiatan-kegiatan pengolahan dari rumah tangga maupun kelompok-kelompok usaha mikro kecil menengah untuk memberikan nilai tambah bagi pangan lokal. Tetapi yang bermasalah adalah yang lain cat warna kuning tua, yang
POU. Apa itu POU? Prevalency of undernourishment. Apa ya? Prevalensi ketidakcukupan pangan. Kamu mungkin bertanya, loh, kok ketahanan pangan Gorontalo tinggi bagus, tapi kenapa masih terjadi prevalensi ketidakcukupan pangan? Terutama yang terjadi di wilayah-wilayah pedesaan, wilayah-wilayah pedalaman. Mereka menghasilkan bahan pangan, tetapi ternyata mereka mengakses bahan pangan, ya, itu relatif sulit. Bisa jadi di dalamnya adalah karena harga bahan pangan yang mahal. Ya, dan itu yang terjadi dengan kondisi kita di Gorontalo. Bisa dilihat di slide berikutnya. Ini adalah analisis spasial dari ketahanan pangan, di mana hanya kota Gorontalo saja yang berada pada kategori sangat tahan terkait dengan pangan. Karena ini bisa dipahami bahwa kota Gorontalo ini adalah pusat dari distribusi pangan. Hampir semua daerah yang menghasilkan bahan pangan kita di Gorontalo, itu bahan pangannya dipasarkan di kota Gorontalo. Kota Gorontalo lah pasarnya. Ya, Kota Gorontalo punya banyak pasar toh. Pasar Sentral, Pasar Boodu, pasar mana lagi? Pasar Kampung Bugis, ya, Pasar Liluo, Pasar Jodoh sana, ya. Ya, Pasar Selasa, banyak sekali. Sehingga itu yang menjadi tujuan sasaran untuk memasarkan komoditas pangan yang ada di semua kabupaten. Orientasinya dipasarkan di kota Gorontalo, sehingga tidak heran ketahanan pangan itu tertinggi berada di wilayah kota. Adapun semua wilayah kabupaten, terutama Bawalemo, Pohuwato, dan Gorontalo Utara, itu yang agak rentan dalam hal pemenuhan pangan tersebut. Sehingga dari kondisi ini, kami mengungkapkan paling tidak ada 3 poin tantangan terkait dengan kesenjangan antara peningkatan produksi dan akses pangan. Semua daerah di Provinsi Gorontalo mencatat kenaikan produksi pangan. Produksi padi sawah naik, produksi jagung naik, ya. Komoditas yang lain juga, palawija, buah-buahan, hortikultura, sayur-sayuran, palawija, semuanya meningkat. Ya. Tetapi persoalan pada akses pangannya, harganya itu yang kemudian masih menjadi utama. Yang kedua, para petani banyak mengeluhkan tentang pupuk. Pupuk sudah susah didapat. Kalaupun ada, harganya juga sudah ikut dimainkan oleh para pedagang. Meskipun itu adalah pupuk bersubsidi. Sehingga ini perlu penanganan dari pemerintah. Yang ketiga adalah terkait dengan infrastruktur logistik yang menyebabkan tingginya biaya transportasi yang berujung kepada harga dari bahan pangan yang di slide berikut, saya coba lebih cepat lagi ya. Bagaimana dengan ketahanan energi? Di sini banyak berita gembiranya. Yang pertama adalah rasio elektrifikasi Provinsi Gorontalo sudah sangat bagus. Hampir 100%. Semua daerah di Gorontalo sudah tidak ada lagi pemadaman listrik. Ya. Kalau dulu namanya pemadaman bergilir. Baru orang plesetkan, so tidak ada lagi pemadaman bergilir, yang ada penyalaan bergilir. Kasih menyala bergilir, berarti tetapnya adalah mati lampu. Tapi alhamdulillah semenjak jadi semenjak tahun 2017, ketika sudah terbangun namanya PLTU Sulbabut Sulawesi bagian utara yang berada di Amurang sampai dengan Bolamondo Utara, itu praktis sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir di wilayah Sulu-Tenggo, terutama Sulut dan Gorontalo. Dan itu juga tercermin dari rasio elektrifikasi di semua wilayah di Gorontalo. Rata-rata coba kita lihat ini. Rata-rata di atas 99, ya. Yang tertinggi itu adalah kota Gorontalo, 99,9%. Tinggal 0,1% rumah tangga yang tidak punya listrik.
Ya. Yang lain juga rata-rata 99,8. Yang paling rendah adalah Kabupaten Gorontalo yang 99,1. Atau hanya 0,9% rumah tangga di Kabupaten Gorontalo yang tidak mengakses listrik. Itu makna dari rasio elektrifikasi. Yang kedua adalah Provinsi Gorontalo juga sudah mulai mengembangkan energi baru terbarukan. Tidak lagi hanya mengandalkan 100% dari fosil yang ada di PLN. Ya. PLN itu kan PLTD kan, pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi masih menggunakan genset, menggunakan bahan bakar fosil. Nah, di Gorontalo, di Provinsi Gorontalo ini sudah ada beberapa pembangkit listrik yang energi baru terbarukan, ya. PLTMG mesin gas itu di Maleo, Gorontalo Utara. Kemudian ada berapa unit yang PLTMH ini? Ada 2 PLTMH. Apa itu PLTMH? Pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang memanfaatkan air terjun, waterfalls, ya, air terjun. Itu sudah ada di Kalundaha. Kalundaha itu di mana? Perbatasan Polsek, ya. Itu ada beberapa unit atau titik-titik air terjun yang dimanfaatkan untuk mikrohidro. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya Sumalata, ya, yang punya panel-panel surya. Kemudian PLTU Anggrek. Nah, ini adalah potensi energi baru terbarukan yang sudah dimanfaatkan oleh daerah-daerah di Provinsi Gorontalo, sehingga sistem kelistrikan di Gorontalo ini semakin meningkat dan bukan hanya bertumpu kepada energi fosil. Sehingga ini juga mencerminkan arah transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Slide berikutnya. Nah, kita lihat Provinsi Gorontalo juga sudah dengan menggunakan APBN, ya, APBD, kemudian dana alokasi khusus energi baru terbarukan, dan juga ada dukungan dana dari PLN dan juga CSR beberapa perusahaan, ya. Ini sudah melakukan apa yang disebut sebagai pilot project pembangunan energi baru terbarukan. Ada beberapa instansi pemerintah yang sudah menggunakan energi baru terbarukan, yaitu Rumah Sakit Alwi Sabu, Rumah Sakit Dunda di Lemboto, Rumah Sakit Bayangkara di Talaga, kemudian Rumah Sakit Ainun Abidi di Lemboto juga itu, ya. Kemudian Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan. Ini atapnya itu dipasangkan panel surya, ya. Kemudian itu yang terhubung ke instalasi listrik yang ada di bangunan-bangunan pemerintah tersebut. Sehingga itu cukup signifikan untuk mengurangi penggunaan listrik fosil sampai dengan 20-30%. Ya, semua instansi itu adalah instansi yang telah menggunakan atau mengkombinasikan listrik dari PLN dengan listrik energi baru terbarukan. Dan yang di slide di grafik sebelah kanan ini juga menunjukkan produksi energi kita di Provinsi Gorontalo yang juga meningkat dari 410 gigawatt hour di tahun 2017 menjadi 550 gigawatt hour. Ini sudah gigawatt, ya, sudah bukan lagi kilowatt atau megawatt, tetapi sudah giga. Jadi kapasitas listrik kita di Gorontalo sudah lebih bagus lagi, dan mudah-mudahan ini juga akan mendukung upaya ketahanan energi lokal. Selain berikutnya, karena ini kita kaitkan dengan fiskal, maka kita juga perlu melihat bagaimana posisi fiskal kita di Gorontalo. Kita tahu bahwa fiskal itu terkait dengan keuangan negara, ya, yang dialokasikan melalui APBN. Ada namanya TKD atau TKDD, transfer dari pemerintah pusat ke daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Apakah itu melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil maupun dana desa. Nah, kita lihat di grafik yang kiri ini terlihat bahwa kemampuan fiskal kita di Gorontalo masih ditopang oleh transfer dari pemerintah pusat.
di mana yang mayoritas yang warna biru ini adalah transfer ke daerah. Kita masih sangat bergantung kepada dana dari pemerintah pusat. Berapa persen itu? Ada di data situ? 90. Berapa itu? 92% dari Daudah dan dana desa. Besar sekali ya. Sedangkan hanya berkisar 7-8% yang bersumber dari PAD. Mana itu PAD yang warna biru? Apa itu PAD? Apa itu PAD? Pendapatan asli daerah. Pendapatan yang betul-betul bersumber dari daerah sendiri. Baik itu melalui pajak daerah, retribusi daerah, retribusi parkir, retribusi minum, pilihan. Kemudian ada dua komponen lain PAD, yaitu hasil kekayaan daerah, dan yang satu adalah lain-lain PAD yang besar. Kemudian itu gambaran dari fiskal kita bahwa masih sangat bertumpu kepada dana transfer. Dan yang kedua adalah komposisi belanja daerah. Mari kita lihat di sini, ya, provinsi maupun kabupaten kota itu masih sangat besar alokasi belanjanya kepada belanja operasional. Belanja operasional itu seperti apa? Ya, belanja operasional. Termasuk di dalamnya adalah gaji dan tunjangan pegawai daerah. Termasuk di dalamnya adalah perjalanan dinas. Termasuk di dalamnya adalah biaya sehari-hari. Makan minum berapa, ya. Termasuk juga ATM ATK, tahu? Ya, beli kertas, beli macam-macam. Itu semua adalah kategori pada belanja operasional. Yang ini tinggi sekali. Dari tahun 2019 sampai 2025 memang ada penurunan, tetapi dia tetap paling tinggi. Kalau ada penjelasan bagian bawahnya, nanti bisa terlihat. Ya, biaya operasional itu 68-72%. Kemudian belanja produktif melalui belanja modal itu yang biru muda ini, yang kedua. Padahal belanja modal ini yang menurut banyak teori ini yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui belanja modal. Ya. Bangun jalan, bangun jembatan, bangun irigasi, bangun dermaga, pelabuhan, bandara, belanja-belanja modal ini yang menurut teori dan banyak sekali riset ini yang akan berdampak pada peningkatan kegiatan investasi maupun pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ini adalah fungsi ekonomi yang paling kecil. Fungsi ekonomi itu ya terkait dengan belanja pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang penting sudah ini ya, sudah dapat tertangkap maksudnya ya. Nah, dari berbagai temuan ini kami sebagai peneliti melihat bahwa paling tidak ada 3 tantangan yang dialami untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi. Yang pertama adalah masih tingginya ketergantungan kepada transfer, ya, transfer. Dan kemudian ini berdampak kepada rendahnya belanja, porsi belanja. Sehingga mungkin ke depan perlu ada semacam apa ya, belanja yang lebih tepat sasaran lagi ya, kepada perwujudan atau penciptaan ketahanan pangan tersebut. Ini juga relevan dengan kelembagaan. Persoalan yang kedua, lemahnya integrasi antara PPD dan sistem perencanaan hasil. Jadi perlu ada keterpaduan dokumen-dokumen perencanaan OPD yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Dan yang ketiga adalah bagaimana menciptakan pemerataan ketahanan pangan energi di semua daerah-daerah pelosok pedalaman yang tersebar di semua kabupaten. Slide berikutnya, ya, kami juga melakukan analisis SWOT, di mana dari analisis ini ditemukan bahwa
posisi fiskal Gorontalo untuk mendukung ketahanan pangan dan energi ini masih berada pada kategori bertumbuh tapi rentan, growth but fragile, ya, tumbuh tapi rentan. Kenapa dia tumbuh? Potensinya banyak dan sudah ada pemanfaatan, sudah ada hasil sebetulnya. Tetapi kenapa dia fragile? Karena masih sangat bertumpu kepada pendanaan dari pemerintah. Belum lagi diganggu oleh iklim, perubahan-perubahan iklim cuaca, ya, gagal panen dan sebagainya, dan juga keterbatasan dari sisi koordinasi fiskal dan kelembagaan. Selain berikutnya terkait dengan skenario, ya, stakeholder mapping, semua lembaga daerah OPD masih memberikan peran besar bahkan dalam beberapa tahun ke depan, sehingga upaya untuk menggeser fungsi-fungsi ketahanan pangan dan energi kepada perusahaan swasta ataupun masyarakat masih membutuhkan waktu yang agak panjang dan juga perencanaan yang lebih lengkap dan spesifik lagi. Kira-kira bagaimana roadmap untuk melibatkan perusahaan swasta maupun masyarakat dalam ketahanan pangan dan energi. Dan yang terakhir terkait dengan langkah-langkah rekomendasi, ya, langsung saja di slide terakhir karena pembahasan ini sama saja. Ya. Terkait dengan langkah-langkah rekomendasi, yang pertama adalah Provinsi Gorontalo, daerah kita, termasuk juga kabupaten kota, sudah saatnya untuk memikirkan bagaimana pendanaan pangan dan energi ini dengan melibatkan pihak luar. Kalau perlu ada investor global, ya, ada perusahaan-perusahaan asing, multinasional corporation yang ikut terlibat dalam pengelolaan pengembangan pangan dan energi kita, sehingga persoalan-persoalan mendasar terkait dengan ketidakcukupan pangan ini bisa memperoleh jalan keluar yang lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian yang kedua, instrumen-instrumen fiskal, ya, seperti obligasi negara yang biru atau hijau, ya, green bonds, ya, obligasi hijau, ya, sukuk, ya, reksadana hijau biru, itu untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. Lembaga-lembaga ekonomi di daerah, ya, badan-badan usaha, sampai dengan di level desa juga diharapkan untuk ikut ambil bagian dalam hal ini. Termasuk juga dana bergulir, ya, dan juga BUMDes, BUMD koperasi, ya, ataupun lembaga-lembaga yang menjalankan amanat MBG, ya, itu juga bisa dilibatkan dalam kegiatan kemudian ketahanan pangan. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi diseminasi, memperingati, ya, milad jurusan dan juga Himaji, ya, himpunan mahasiswa jurusan ilmu ekonomi. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada jurusan kita, ya, rumah kita bersama, jurusan ilmu ekonomi yang sangat kita banggakan, dan juga adik-adik yang tergabung di dalam himpunan mahasiswa jurusan. Mudah-mudahan Anda semua sukses, ya, kuliahnya selesai tepat waktu, bukan di waktu yang tepat, ya, tapi tepat waktu. Karena kalau di waktu yang tepat bisa 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu boleh jadi di waktu yang tepat, tapi tepat waktu, ya, tepat waktu dengan IP yang bagus, ya, Anda memiliki pengetahuan, keterampilan yang bisa digunakan kelak pada saat Anda menjadi sarjana. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para Dr. Herwin dan Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Fitri Hadi Yulia Akif, SME, yang akan mempresentasikan penelitiannya
terkait dengan determinan faktor-faktor kesehatan terhadap kemiskinan di Sulawesi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati Pak Dr. Herwin sebagai pemateri 1, Bapak Ibu dosen, pendik, dan adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah, Ibu akan mempresentasikan hasil penelitian kolaboratif. Mungkin penelitian Ibu ini tidak sebesar penelitian Pak Dokter, karena Ibu adalah jurusannya. Ya, baik. Tadi kita sudah belajar tentang ketahanan pangan dan energi. Nah, sekarang kita akan ke kemiskinan ya. Izinkan Ibu duduk karena kalau duduk berdiri biasanya sesak napas ya. Iya. Di penelitian ini Ibu dengan Ibu Haji Ira dengan 2 mahasiswa kolaboratif. Berangkat dari motivasi penelitian dari beberapa peneliti terdahulu, bisa dilihat di slide 2. Sebanyak 8.979 responden melaporkan keluhan kesehatan. 21.582 responden tidak mengalami keluhan. Dan yang keluhan tertinggi adalah di wilayah Sulawesi Selatan dan di Sulawesi Tenggara. Keluhan terendah ada di Provinsi Gorontalo. Jadi dari sini mayoritas masyarakat tidak melaporkan keluhan kesehatan, namun persebaran keluhan menunjukkan adanya ketimpangan kesehatan di lintas provinsi. Kemudian di slide berikut, slide 9. Konsumsi rokok masih menjadi kebiasaan sebagian rumah tangga. Dalam pengaturan kemiskinan berbasis pengeluaran, rokok dapat meningkatkan total belanja yang akan mempengaruhi klasifikasi kemiskinan itu sendiri. Kemudian di status disabilitas juga mayoritas dari 40.225 tidak memiliki disabilitas, dan angka disabilitas tertinggi di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Yang slide berikut adalah uji kesesuaian model. Dan slide next-nya juga kualifikasi model dan slide 13 cuma sebelah sini ini dari 4 variabel keluhan dari 4 variabel kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan dan pengaruh yang berbeda. Pertama, keluhan kesehatan berasosiasi negatif dan kemiskinan karena kelompok ekonomi menengah ke atas lebih banyak melaporkan keluhan akibat akses berobat lebih baik. Kemudian jaminan kesehatan untuk jaminan kesehatan menurunkan keluhan kemiskinan karena melindungi rumah tangga dari pengeluaran kesehatan besar. Perilaku merokok meningkatkan pengeluaran konsumsi sehingga secara statistik menempatkan rumah tangga di atas garis kemiskinan meskipun secara substantif tetap rentan. Dan disabilitas meningkatkan rasio kemiskinan sebesar 34% yang merupakan variabel dengan kontribusi yang sangat kuat terhadap resiko kemiskinan. Kemudian kesimpulannya,
17,35% responden di Sulawesi tergolong miskin dan sisanya tidak miskin. Kemudian disabilitas adalah faktor yang paling meningkatkan risiko kemiskinan. Variabel lain seperti keluhan kesehatan, kepemilikan asuransi, dan perilaku merokok menunjukkan korelasi negatif pada bias metode pengukuran dosis pengeluaran. Dan terakhir, hasil berdasarkan pentingnya pendekatan kemiskinan, continuum dimensi, bukan hanya berbasis pengeluaran. Jadi implikasi kebijakan ada 3. Yang pertama, perluasan cakupan jaminan kesehatan. Kedua, kebijakan pengendalian tembakau. Dan yang ketiga, kebijakan inklusi penyandang. Artikel penelitian ini telah dipublikasikan di artikel jurnal Jasmine. Karena juga guru-guru meminta pasien ditaruh di kemudian penelitian menghasilkan Jangan lupa luaran WA. haki Jangan lupa di WA. untuk Kita kirim ibu kalian punya dimintakan TPPT. Jangan buka di WA. kasih Tidak masalah semua juga. Oh iya. Ibu Fitri Hadi Yuli Akif, terima kasih tepuk tangan untuk presentasinya pada siang hari ini. Selanjutnya kami undang Ibu, terima kasih kepada Ibu Fitri Hadi Yuli Akif yang hari ini akan ke rektorat untuk menyiapkan ujian disertasi. Kita kasih dukungan doa kepada Ibu Fitri Hadi Yuli Akif. Semoga ujian S3-nya lancar. Kami undang kepada Ibu Dr. Sri Endang Saleh untuk bergabung dengan kami di atas panggung. Ibu Dr. Sri Endang Saleh MSI akan mempresentasikan penelitian beliau terkait dengan analisis keberlanjutan penghidupan nelayan di kawasan Donai Pesisir. Kepada Ibu, saya kebetulan hari ini ditemani oleh anggota periset beliau, Pak Prof. Dr. Syarwani Kenan MSI. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Saya mohon maaf ya, tadi itu ada kegiatan di sidang ini dan itu sudah langsung sesuai jurusan. Jadi mau tidak mau saya juga harus hadir. Jadi yang kesempatan pertama ternyata di sana sudah dimulai. Kalau tidak hadir ada Pak Deka, ada begitu ini. Kalau tidak hadir kelihatan ini pada perkejutan. Tadi sudah diajarkan dia juga. Jadi saya minta ini saya sini dulu. Oke, kita lanjutkan ini untuk terkait dengan diseminasi penelitian. Nah, judul penelitian saya ini analisis keberlanjutan penghidupan nelayan di kawasan Donai Pesisir Kabupaten Bonegolango. Ini tinjau dari potensi guncangan, tekanan dan terhadap aset penghidupan. Tim peneliti saya sendiri, kemudian ada Prof. Dr. Nur Sarwan Kanon dan juga Prof. Dr. Ismail Zakaria. Nah, penelitian ini sekarang ini sementara direview di jurnal Q3. Sudah tahapan terakhir, insya Allah ini revisi terakhir 2 minggu lalu dalam bisa keluar. Memang untuk terakhir itu memang Scopus. Alhamdulillah saya pastinya di Scopus
tidak bisa cepat keluar. Oke, analisis keberlanjutan penghidupan nelayan. Penelitian ini memang penelitian dari KPD dan PBB Investasi Gorontalo tahun 2023. Kebetulan untuk ini tidak terbelakangi oleh karena nelayan. Saya lihat nelayan juga berangkat dari penelitian mahasiswa ya, tapi mahasiswa hanya mengambil satu desa. Tapi bukan keberlanjutan ya tentang nelayan, tapi modal tenaga kerja yang di variabelnya. Saya mengambil bagaimana keberlanjutan penghidupan nelayan tersebut. Nelayan di kawasan Bone Pesisir itu semuanya hampir semua ya tergantung kepada sumber daya laut. Itu sumber utama sebagai penghidupan mereka. Nah, sebagai sumber utama penghidupan keberlanjutan mereka tentunya di laut ini mereka bekerja untuk mencari pendapatan, penghidupan, sangat rentan terhadap berbagai risiko bencana juga tekanan baik dari aset penghidupan mereka. Penghidupan mereka itu dilihat dari sumber natural, artinya aset sumber daya, kemudian sumber daya manusia, kemudian aset sosial, keuangan, aset fisiknya, dan dia ada di mana aset fisik, aset finansial, sosial, dan aset manusia juga sumber daya alam. Semua ini bisa mempengaruhi keberlanjutan penghidupan mereka. Nah, berdasarkan yang tadi, permasalahan tadi ada kita merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil penghidupan rumah tangga nelayan di Bone Pesisir dan Bone, kemudian bagaimana keberlanjutan penghidupan mereka. Nah, metode penelitian ini memang deskriptif kuantitatif. Lokasinya di 9 desa kecamatan Kendramoni. Kalian pernah turun kemarin yang mata kuliah kemarin di mana? Itu lokasinya. Karena memang saya dari situ, makanya lokasi kemarin datang situ yang untuk kemarin. Ini di 9 desa di kecamatan Kendramoni. Sampelnya ada 91 dari 700 sekian nelayan. Saya pakai rumus tertentu sehingga dapat 91 nelayan tersebar di 9 desa tersebut. Pengumpulan datanya ada wawancara, kemudian ada angket, dan dokumentasi. Lebih banyak angket ya. Analisis data, ada scoring untuk melihat peta aset penghidupan, dan yang kedua menggunakan analisis multi aspek sustainable analysis. Jadi MSA ini untuk keberlanjutan. Nah, ada kriteria dari MSA ini 0 sampai 3. Ini tingkat dalam keberlanjutan penghidupan mereka tingkat dasar. Tidak akan cukup berlanjut. Kemudian ada kriteria 33 sampai 67. Ini tingkat keberlanjutannya dalam kategori sedang tetap berlanjut. Kemudian ada sangat berkelanjutan. Itu 67 sampai dengan 100. Dari hasil penelitian, karakteristik respon itu sendiri itu mulai bekerja sejak usia 8 tahun sampai 17 tahun. Kita menemukan ada pekerjaan anak usia masih usia 10 tahun. Setelah diwawancara mereka mulai bekerja itu sejak usia 8 tahun. Kerja anak mereka itu peran tua, nelayan, dan penangkap ikan. Pendidikan mereka rata-rata SD. Pendidikan SD, kemudian pendapatan rata-rata itu semua 5 juta rupiah. Kemudian di situ biaya operasionalnya itu sangat tinggi. Jadi mereka itu kan berhari-hari
Sehingga operasional ini dikelola, persediaan makanan dan sebagainya itu sangat tinggi. Oke, temuan dalam penelitian. Untuk temuan utama, modal terkuat itu modal alam dan modal manusia. Bisa juga dikatakan aset alam dan aset manusia atau kapital. Ada yang mengatakan kapital. Nah, itu yang terkuat. Kemudian paling lemah adalah finansial. Finansial ini terkait dengan keuangan, ras keuangan, kemudian apa? Tapinya mau bersimpan uang itu tidak sehari. Tantangan yang dihadapi mereka adalah cuaca, kemudian harga ikan berfluktuasi tergantung hasil tangkapan. Kalau tangkapan banyak, harganya itu pasti menurun. Kemudian akses mereka terhadap modal itu adalah menjadi tantangan lagi. Nah, dari hasil indeks keberlanjutan itu ada 59,5%, 59,5. Ini memang cukup kuat, tetapi masih rentan terhadap bencana. Nah, ini jawaban dari pertanyaan rumusan masalah pertama itu bagaimana tetap pentagon aset kehidupan nelayan di Kalimantan ini. Ini sudah ada skor-skornya, tapi ini masih pakai koma. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, pentagon aset ini seiring dengan melakukan analisis pakai MSA. Kalau yang tadi kita pakai manual, sehingga ada koma-komanya yang jalan-jalan dengan pentagon aset tadi. Hasil dari multi aspek sustainable analysis itu MSA tentang keberlanjutan aset penghidupan nelayan ada pada gambar ini. Di sini ada human asset 70, natural asset 5, ada sosial asset 60, finansial 3,5 dan psikolog ada 55. Total rata-ratanya ada 59,5. Ini dikatakan sustain, dia bisa berlanjut. Nah, ini keterangannya dari MSA tadi itu menghasilkan nilai indeks keberlanjutan penghidupan nelayan di kawasan Kalimantan. Secara keseluruhan, status keberlanjutan tadi nilai rata-ratanya 59,5. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aset penghidupan yang dimiliki oleh nelayan itu memiliki ketahanan yang cukup kuat terhadap potensi guncangan dan tekanan. Nah, dari skor ini, skor 6,5, ini mengindikasikan bahwa meskipun terhadap potensi gangguan penanganan nelayan, potensi guncangan antara gangguan, maka rumah tangga nelayan itu masih mampu menjaga keberlanjutan kehidupannya. Meskipun tingkat keberlanjutan itu bervariasi antara 5 model. Nah, 5 model berikutnya ini yang pertama dari aset, bukan aset ya, aset manusia. Nah, di sini kita lihat ada yang hijau, ada yang kuning. Yang hijau ini sensitivitasnya itu maksimal. Jadi semua tingkat sensitivitas itu 0,25 untuk semua aset. Yang di kanannya itu yang kuning-kuning. Ini value yang nilai yang didapatkan. Nah, dari sini ada yang 0,5, ada yang 0,25. Nah, kita lihat ada yang 0,5 itu sangat sensitif ya. Memang ada beberapa, tetapi oleh sistem atau dari analisis itu sendiri sudah diberi peringkat.
Ada yang peringkat pertama itu teknologi dan informasi. Ini yang masih yang mempunyai paling sensitif, artinya yang menjadi prioritas pertama. Kemudian prioritas kedua adalah finance. Nah, ini ada pembiayaan, dan pembiayaan, kemudian ada kapal dan alat tangkap, fisik itu. Manusia ya, oke, yang asasi manusia ya, tadi tuh saya baca yang fisik. Oke, di sini ada yang untuk fisik, ada yang 0,5. Ini pendidikan dan keterampilan menduduki prioritas pertama. Artinya, dia prioritas pertama di sini mengindikasikan yang perlu diperhatikan adalah pendidikan dan keterampilan dari nelayan itu sendiri. Jadi prioritas itu ke pendidikan dan keterampilan nelayan. Pendidikan bukan dalam arti pendidikan di sini pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non formal. Jadi bisa karena ini ada pekerjaan anak-anak itu rata-rata tidak bersekolah lagi. Dan itu menjadi rekomendasi bahwa nilai segitu harus memperhatikan tingkat pendidikan, keterampilan mereka, keterampilan bukan saja bagaimana cara menangkap, tapi cuacanya, titiknya, GPS harus gimana, kapalnya, itu ya bagaimana memanfaatkan teknologi digitanya. Nah, itu yang harus menjadi prioritas pertama bagi nelayan. Kemudian yang kedua adalah pengalaman dan kemandiriannya mereka, karena yang punya pengalaman dan kemandirian itu ya sudah senior, kemudian yang punya kapal, sementara yang jadi pekerja di situ ada yang masih anak dan remaja, sehingga menunjukkan pengalaman dan kemandirian. Kemudian ada dukungan keluarga dan lingkungannya, kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan dan informasi. Itu yang prioritas kelima. Yang pertama itu memang jadi prioritas adalah pendidikan dan keterampilan. Kemudian buku yang berikutnya adalah natural aset ya, aset alam. Ini kita lihat adalah rangka-rangka sertifikat untuk variabel aspek alam untuk aset alam. Ada yang jadi acuan adalah sensitivitas maksimum dan nilai sensitivitas itu untuk ya. Kalau kita lihat di sini, di semua rata-ratanya untuk ilmiah ini ada 0,25. Memang kalau di bawah hasilnya, memang semua masih di bawah atau rata-rata jadi prioritas lah. Tetapi oleh dia dilihat dari prioritas, itu prioritas pertama adalah dampak dari lingkungan. Dampak dari lingkungan itu menjadi prioritas pertama karena alam di sini maksudnya laut ya. Dampak lingkungan dan ada yang buang sampah, permukaan yang ada yang mencuri permukaan, merusak terumbu karang, itu hasil-hasil alam yang perlu diperhatikan. Sehingga keberlanjutan dari aset itu ikannya terpelihara dengan baik tetap berlanjut. Sehingga dampak lingkungan itu menjadi prioritas utama. Kemudian yang kedua adalah kondisi sumber daya alam itu sendiri. Kondisinya menjadi kalau memang laut tercemar, nah ini yang perlu diperhatikan sebagai prioritas kedua. Bisa dari dampak lingkungan yang jadi prioritas pertama, kemudian yang ketiga akses terhadap SDA itu sendiri, karena akses ke sana ke SDA harus diperhatikan karena ada yang cuma menggunakan
seperti yang seharusnya yang untuk karena akses ke laut itu kan cukup jauh dan itu harus diperhatikan oleh nelayan. Kemudian yang keempat itu apa yang keempat, pengolahan SDA itu sendiri, manajemennya. Jadi pengolahan sumber daya alam itu yang menjadi prioritas keempat, dan yang kelima adalah kegiatan konservasi. Kegiatan konservasi itu juga terkait dengan dampak lingkungan. Jadi entah dia menanam mangrove, ini harus diperhatikan kegiatan konservasi. Kemudian yang berikutnya di samping aset alam ada aset sosial. Ini terkait juga dengan jaringan sosial ya. Untuk aset sosial yang menjadi prioritas pertama itu dukungan dari eksternal, dukungan keluarga, dukungan lingkungan sekitar. Ini yang perlu menjadi prioritas bagi nelayan itu sendiri. Dukungan oleh jaring-jaring sosialnya, mau keluarga, mau lingkungan, mau pemerintah, ini yang perlu menjadi prioritas. Tanpa itu, selama ini dukungan eksternal itu masih, dan hasil penelitian dukungan eksternal itu masih rendah. Sehingga contohnya diwawancarai dengan anak-anak yang 10 tahun, ditanya dari orang tua bagaimana. Nah, orang tua itu saja tidak memperhatikan bahwa dia harus sekolah atau yang penting dapat duit. Sehingga itu yang menjadi prioritas dari dukungan termasuk tetangga, termasuk keluarga. Ini yang masih rendah. Sehingga ini yang perlu diperhatikan untuk aset sosial. Kemudian yang akses terhadap informasi dan pendidikan itu yang menjadi prioritas kedua. Nah, oleh pemerintah bagaimana informasi itu terutama terkait nelayan itu, kemudian pendidikan mereka itu yang harus jadi prioritas. Yang ketiga, solidaritas dan kepercayaan. Nah, kepercayaan ini akan bertanya tentang kepercayaan. Kepercayaan seorang itu seperti apa? Apakah masih menggunakan tradisi? Kadang-kadang tidak seperti orang tradisi itu. Padahal tradisi itu misalnya tidak membunuh orang, mengambil secara berlebihan sumber kekayaan alam. Nah, itu kan ada tradisi, apakah turun ke laut itu masih menggunakan adat usia dan apa? Dan tidak ada seperti itu, karena ada batasan tidak untuk mengambil sumber daya ini, ternyata tidak ada batasan. Pokoknya setelah mereka mengambil kerja, ternyata memang hasilnya tangkapannya tidak berlebihan, kecuali yang menggunakan kapal-kapal besar, pakai jaring besar, tidak berlebihan. Kalau nelayan masih tradisional tapi sudah menggunakan kapal yang bermotor, itu tidak berlebihan. Tapi solidaritas antar komunitas mereka masih tetap tinggi untuk yang punya komunitas. Kalau yang lainnya itu tidak. Sehingga itu jawabannya tidak ada, apalagi tidak ada dukungan dari teman-teman. Misalnya kalau ada yang sakit, baru dikasih obat. Baru kalau memang hilang, baru sama-sama untuk mencarinya. Yang keempat itu jaringan sosial, itu prioritas keempat karena mereka punya perkumpulan sehingga tidak terlalu menjadi prioritas ya. Kemudian keterlibatan mereka terhadap komunitas itu sendiri sudah prioritas kelima. Yang jelas dukungan dari eksternal adalah merupakan prioritas pertama. Yang berikutnya aset finansial. Seperti dikatakan tadi, aset finansial ini yang paling
di bawah ya. Yang tidak berlanjut itu yang aset finansial itu. Nah, yang jadi prioritasnya adalah investasi dan tabungan. Rata-rata mereka itu penghasilan hari ini untuk hari ini. Tidak ada untuk tabungan. Jadi tidak ada tabungan. Ditanya tabungannya berapa? Rata-rata itu tidak punya tabungan. Tidak punya investasi. Literasi keuangan kurang. Maka malah tidak tahu. Sehingga mungkin di situ bisa jadi untuk pengertian. Saya buat pengertian tentang ini aset finansial ini memang sangat kurang sekali. Tidak ada investasi. Ikannya ditanya, ikan ini dapat dengan dulu mau dibawa lagi. Cepat. Kita melihat mana ikan itu kita juga tidak. Tapi ini tidak ada. Mau diberikan kan cuma dibagi atau ada yang malah kalau sudah tidak layak malah dibuang, tidak diolah lagi. Padahal harus jadi nilai tambah ya. Itu yang menjadi prioritas pertama. Mungkin harus ada yang memberikan pemahaman tentang investasi dan tabungan. Yang kedua adalah pengeluaran dan biaya. Pokoknya pengeluaran, mau apa pengeluaran saja. Ditanya, ternyata ibu hari ini beli apa? Mereka mulai baris, orang begini, begini. Coba ditotalkan berapa, kaget sendiri. Ternyata dalam satu hari pengeluaran mereka itu besar. Jadi tidak dihitung. Anak-anak jajan itu satu hari berapa? Sekarang jam 50.000. Sampai segitu. Jadi mereka pengetahuan mereka itu tentang pengeluaran tidak ada, apa saja dikasih keluar. Ini untuk pengeluaran makanan, minuman, jajan itu paling tinggi sampai dengan rokok ada. Ditanya, sehingga coba totalkan itu pengeluaran. Seperti mereka sendiri kaget dengan pengeluaran dan biaya. Jadi memang mencatat pengeluaran dan pemahaman itu memang sangat kurang. Jadi itu prioritas kedua, sumber pendapatan prioritas ketiga karena sumber pendapatan misalnya pendapatan utama dari mana? Pendapatan utama dari nelayan. Kalau misalnya tidak bisa turun melaut, mau kerja apa? Itu pendapatan sampingan. Apakah sampai ada yang berbentor, ada yang mau di rumah, menunggu cuaca bagus. Nah, sumber pendapatan itu kan bisa saja dari misalnya itu ikan perintah atau bikin bakso atau bikin apa, itu tidak ada. Yang menjadi prioritas ketiga, kemudian akses terhadap layanan keuangan. Akses terhadap layanan keuangan, rata-rata mereka kadang-kadang pinjam di koperasi apa yang terjadi. Koperasi mikro. Nah itu yang menjadi literasi bagi mereka ya, karena misalnya pinjam di mana, pinjam di yang koperasi mikro itu, kenapa tidak ke bank jauh, kenapa tidak pinjam di bank ribet, dia minta ini minta itu. Nah itu yang menjadi prioritas keempat itu untuk aset finansial dan sangat rentan sekali di sini untuk aset. Yang terakhir tentang modal fisik. Ini yang jadi prioritas pertama dan paling sensitif itu teknologi dan informasi. Jadi memang punya digital, punya HP, tapi ditanya untuk apa itu? Membagaimana chatting dan sebagainya. Tidak ada untuk digunakan saya cari-cari bersama tentang nelayan, misalnya di mana, yang banyak tempatnya, tempat ikan di mana. Kemudian saya untuk mencari pengetahuan itu tidak digunakan.
informasi-informasi tentang cuaca apa itu tidak ada, tidak mereka dapatkan. Padahal itu bisa cepat kalau menggunakan, ada kan dari kami pemerintah cuaca dan itu mereka bisa gunakan. Pokoknya kalau untuk membaca sebegini, kemarin mereka berarti melalui Mama bagus. Mama risol. prioritas pertama yang paling sensitif. Punya alat seperti HP ini gawai-gawai seperti ini, tapi cuma untuk setting, bayar TikTok dan sebagainya. Iya kan? Lihat TikTok, memiliki HP paling nggak setting, Facebook dan sebagainya. Ini mungkin pengetahuan mereka tentang itu juga masih kurang, harus diberitahu itu penggunaan apa. Nah, misalnya penggunaan GPS cuma untuk kapal-kapal besar itu yang menggunakan GPS. Kemudian modal dan pembiayaan itu prioritas kedua terkait dengan finansial tadi. Karena habis hari itu tidak ada tabungan apa sehingga modal dan pembiayaan itu sangat kurang. Sehingga ada banyak yang miskin. Padahal kamu lihat banyak memberikan, cuma tidak diolah untuk mendapatkan nilai tambah itu sangat kurang. Sehingga modalnya sedikit, bahkan tidak punya modal. Kapal dan alat tangkap. Ini kapal dan alat tangkap tujuan lain memang ada beberapa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan itu memang kelompok, tapi kenyataannya berbeda kelompok. Kenyataannya di lapangan. Yang berikutnya infrastruktur dan aksesibilitasnya. Nah ini yang menjadi prioritas yang keempat karena memang infrastruktur tadi memang dari pemerintah ya untuk saya lihat di tempat pelelangan dan itu jadi tempat tentunya mereka di ruang itu untuk tertentu nelayan memang sudah bagus, kemudian aksesnya ke sana juga sangat mudah kecuali akses ke laut. Perumahan dan kesehatan ini menjadi prioritas kelima karena rata-rata rumahnya sudah bagus dan layak. Cuma kesehatan itu memang ada karena mereka para nelayan itu ada yang mendapatkan obat yang dan tapi jangan dikesampingkan orang ini. Oke. Nah, ini kesimpulannya hasil analisis ini dari nilai-nilai keberlanjutan dari ini secara keseluruhan status keberlanjutan konstitusi dengan nilai rata-rata dari 5,5 bahwa kualitas itu hasil penghasilan memiliki ketahanan yang cukup kuat terhadap potensi bencana dan beralih. Sebelum di film bioskop ini Ini kesimpulan dari kelima, ini mencerminkan kondisi sumber daya alam yang saat ini baik, namun ada potensi risiko di masa mendatang akibat tekanan lingkungan, sehingga diperlukan pengelolaan berkelanjutan dan langkah-langkah konservasi yang lebih intensif. Untuk modal manusia, ini nilainya 70 menunjukkan bahwa pendidikan dan keterampilan menjadi aspek yang utama. Peningkatan kapasitas individu sangat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Untuk modal sosial, modal sosial ini memperoleh nilai 60 yang mencerminkan stabilitas relatif tetap, rentan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, penguatan jaringan sosial dukungan eksternal menjadi sangat penting. Untuk modal fisik dengan nilai 55 menunjukkan bahwa keberlanjutan penghidupan itu sangat bergantung pada akses terhadap teknologi, informasi, juga infrastruktur. Prioritas harus diberikan pada peningkatan ke akses ini.
Modal keuangan dengan paling rendah dengan nilai terendah 3,5 ini menggambarkan ketahanan keuangan yang sangat lemah. Diperlukan perhatian yang mendesak. Saat dia mulai kan. Oke, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Tagasari. Kita kasih tepuk tangan yang mulia untuk beliau yang sudah mempresentasikan terkait dengan analisis keberlanjutan kehidupan nelayan di kawasan Kuningan Pesisir Kabupaten Kota Pulau. Oke, kemudian presentasi sudah selesai. Kita akan buka sesi kedua untuk pertanyaan dari audiens, dari floor. Panitia mohon mikrofon dijalankan. Ada yang mau bertanya dulu ke Pak Dr. Herwin, kemudian Ibu Dr. Sri dan saya. Yang kata waktu muslimah somangan kok. Terima kasih Prof. Sarwani Kenon sudah bersama kami hari ini. Terima kasih untuk Prof. Sarwani Kenon. Oke, teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya? Dari hasil riset dari Pak Dr. Herwin, kemudian Ibu Dr. Ender, ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Ada yang mau bertanya, Bu, bagaimana mau bikin itu MSA? Boleh Ibu ajar Pak saya lagi. Saya soalnya masih tidak tahu MSA. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Oke, di teman-teman mahasiswa ada? Ada yang mau bertanya dulu? Aduh, so live di Metro ini. Di SCTV. Ada satu. Enak ya? Oke, sedikit tentang MSA ya, karena kemarin bimbingannya Ibu Ira dengan dia memang tentang keberlanjutan. Bulan lalu dengan proposal Dari 100% dia 30 aman. keberlanjutan, tapi keberlanjutan dikukus dengan analisis SWOT. Pakai SWOT memang bisa. Saya penggunaan yang saya menentukan bagaimana pakainya A2 itu yang pertama itu yang saya pernah bimbing di S2 tentang tapi tentang lingkungan. Nah, kalau yang saya gunakan ini hasil video dari aspek seperti kalau ini pakai Pro. Ini yang untuk analisis keberlanjutan di aspek karena saya untuk mengukur tingkat keberlanjutan juga ketahanan pada struktural karena yang saya pakai ini ke rumah tangga nelayan bisa juga dicontohkan dia atau dicontohkan kalau saya dari beberapa aspek dari monetar dan penerima
Nah, inti kerja dari MSA ini itu yang pertama itu menentukan aspek dan indikatornya. Jadi setiap aspek itu punya beberapa indikator atau atribut. Misalnya tadi ada pendidikan, bunga, akses ke sumber daya alam, kemudian ada dukungan sosial, itu ditentukan dulu aspek-aspek itu, kemudian memberi skor indikator tersebut. Jadi skornya kalau saya berdasarkan data lapangan. Data lapangan berasal dari apa? Kuesioner. Saya juga ada masih, tapi ada skor-skornya. Mengolah skor tadi menjadi indeks. Jadi MSA tadi itu mengubah skor indikator menjadi indeks per aspek. Dan di samping indeks per aspek juga kemudian jangan benar seluruh aspek tersebut. Kemudian kita menilai status keberlanjutan. Jadi indeks tersebut dikategorikan ada rendah, sedang, dan tinggi. Jadi kalau saya berlanjut atau kurang berlanjut atau cukup berlanjut atau tidak berlanjut, cukup dan tidak itu jadi satu skor. Kemudian yang terakhir kita mengenai analisis rata-rata sensitivitasnya. Tadi seperti di grafik-grafik tadi, di gambar tadi. Jadi untuk melihat indikator mana yang paling menentukan yang menjadi prioritas perbaikan. Itu sekilas tentang MSA. Jadi fokus utama dari MSA tadi adalah nilai indeks per aspek, nilai indeks total, kemudian peringkatnya, prioritas yang mana yang jadi prioritas. Tadi itu ada gambar. Tanya lu ke sana. Kenapa? Cari video chat TV. Kuliah. Ya, kuliah. Jadi untuk menilai Tambah yang sedih. melihat kondisi Kita dalam sih. tidak hanya satu aspek saja. Kemudian untuk mengetahui yang paling kritis mana, yang harus diperbaiki duluan yang mana. Kemudian kita menyusun strategi intervensi yang tepat dasar. Mungkin itu sedikit tentang siapa tahu ada yang mau penelitiannya tentang keberlanjutan gerakan menggunakan Oke. Terima kasih Bu Hendra. Jadi kalau ada yang ingin tertarik belajar terkait dengan MSA, yang kemudian mungkin mau mereplikasi riset di kemudian hari ini. Ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab. Tidak ada Instagram Kak di sini. Ketahanan Jadi tangan. ya IJKLN BCD. Ke Pak Heri, ada yang mau bertanya? Ada? Instagram. Kalau tidak ada, saya mungkin ingin bertanya ke Pak Dr. Herwin. Pak Dr. Herwin, kalau misalnya saya Bapak, saya ini juga beriset sama kayak Bapak, jadi saya juga kayaknya tertarik bagaimana Pak sebetulnya model atau simulasi yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan skenario. Apakah memungkinkan Pak simulasi-simulasi tadi itu bisa direplikasi di daerah atau dengan karakteristik fiskal yang mungkin berbeda? Apakah itu sumber daya alamnya? Nah, dari situ kontekstual yang kemudian dominan untuk menentukan keberhasilan dari skenario itu seperti apa? Mungkin kalau Bapak punya pandangan terkait dengan penelitian selanjutnya dari riset yang Bapak temukan tadi. Mungkin itu Pak. Kalau Baik, terima kasih Pak Yusri. Kalau dari sesama dosen yang bertanya, tapi berat-berat ya. Baik, saya sambil duduk saja ya. Mungkin bisa muncul lagi itu terkait dengan hasil simulasi tadi. Ini kegiatan penelitian ini kan memang dua pendekatannya. Ada untuk pendekatan kuantitatif itu kami mengambil data-data
dari berbagai OPD, ya. Misalnya terkait dengan ketahanan pangan itu, data kuantitatifnya kami jemput langsung di Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Dinas Perikanan, kemudian Dinas Energi Sumber Daya Mineral, PLN, dan juga dari BPS. Nah, selain dari data-data kuantitatif yang kami kumpulkan, kami juga melakukan wawancara dan ada kuesioner. Nah, kuesioner itu diisi oleh semua mitra penelitian, baik itu Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral, PLN, semuanya mengisi. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan simulasi itu tercermin dalam wawancara maupun kuesioner. Sehingga dari hasil wawancara dan kuesioner itu kami lanjutkan dengan SWOT analisis, kemudian stakeholder mapping, dan simulasi apa namanya tadi? Ya, yang sudah di level ini, simulasi dampak fiskal. Nah, simulasi dampak fiskal ini mengidentifikasi kira-kira ada berapa skenario yang bisa diterapkan untuk daerah seperti Gorontalo terkait dengan ketahanan pangan dan energinya. Memang idealnya simulasi dampak fiskal ini bagusnya di skenario, kalau bukan skenario 3, skenario 2. Karena itu adalah skenario yang paling bagus. Kalau bukan skenario 3, skenario 2. Tetapi kalaupun belum cukup layak untuk dijalankan, maka paling tidak skenario Ibu Endang 1 bilang boleh juga beliakan kita makanannya dosen makanan berat 400 cukup ya dia ada kami. skenario 1 masih tetap layak untuk dijalankan. Bahwa semua pihak yang kami libatkan sebagai mitra peneliti ini sebagai sumber data itu kami minta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kuesioner. Sehingga dari kuesioner itu kemudian dikonversi ke dalam bentuk SWOT analisis, kemudian stakeholder mapping, dan simulasi dampak fiskal. Dan Gorontalo sebagai daerah yang memang masih ketergantungan kepada transfer pusat masih tinggi, itu bisa ya layak untuk menerapkan model-model analisis ini untuk mengetahui bagaimana kira-kira alternatif solusi jalan keluar untuk bisa mewujudkan atau meningkatkan ketahanan pangan dan energinya di tahun-tahun mendatang tanpa harus bertumpu kuat kepada dana transfer. Karena dana transfer ini mulai 2026 ini akan terus dikurangi. Terjadi efisiensi, ya, efisiensi anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga belanja-belanja yang dialokasikan kepada pemerintah daerah itu akan berkurang secara signifikan. Jadi mudah-mudahan dengan analisis skenario dan dampak fiskal ini, simulasi ini, mudah-mudahan dapat direplikasi oleh Gorontalo maupun daerah-daerah lain yang memang minim dari sisi kemampuan dan kemandirian fiskal. Cukup mungkin, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Hairul. Kita kasih aplaus untuk Pak Dr. Hairul. Ada dari audiens teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya kepada kedua narasumber? Tidak ada? 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 Oke, ada. Tolong mikrofon panitia. Panitia. Ada dari mahasiswa Kakak Adwa. Silakan Adwa.
Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya ke Ibu Endang. Saya sangat tertarik dengan temuan bahwa pendapatan nelayan rata-rata sekitar 5 juta, tetapi biaya operasional cukup tinggi. Pertanyaan saya, apakah dalam penelitian Ibu ditemukan pola tertentu yang membuat nelayan sulit meningkatkan pendapatan bersihnya? Dan apakah strategi pengelolaan keuangan yang direkomendasikan agar apakah ada strategi pengelolaan keuangan yang direkomendasi agar keberlanjutan ekonomi nelayan lebih stabil? Mungkin boleh untuk terus silakan Bu. Oke, saya menjawab ya. Terima kasih. Memang di situ kan rata-rata pendapatan nelayan 5 juta rupiah. Itu kita ambil dari pendapatan terendah sampai dengan pendapatan tertinggi. Sehingga dirata-ratakan 5 juta. Tapi kenyataannya memang masih ada yang 1 juta, di bawah 1 juta. Nah, kali ini rata-rata sampai dengan pendapatan yang tertinggi. Pendapatan tertinggi itu lumayan karena mereka yang punya kapal-kapal besar. Itu pendapatannya mereka bisa sampai puluhan juta. Dan ini rata-rata malah ada sampai 100 juta untuk yang punya kapal-kapal besar. Itu pendapatannya. Sehingga di sini memang rata-rata 5 juta. Tapi kenyataannya ada di bawah 5 juta. Kemudian yang kedua itu memang biaya operasional tinggi. Operasional tinggi di situ. Baru mau beli bensin atau solar. Tidak bisa jalan kan tidak ada. Apalagi harga solar kadang naik, kadang turun. Kita malah naik terus. Bukan itu saja. Biaya operasional itu kalau pergi melaut, karena sampai 1 minggu. Yang dibawa di situ, masak, bawa tas. Dan itu harus dibawa. Kalau tidak, kita mau makan apa? Itu orang sehingga kita sampai ke kapalnya mereka. Ternyata itu ada alat masak. Alat masak. Ada yang pakai kompor, ada yang pakai gas. Malah ada yang bawa arang. Dan ada tempatnya. Dan yang paling praktis itu arang bakar. Bawa sandal, bawa lidah, dan itu yang tinggian di situ ya, operasional mereka tinggi. Kalau untuk beli solar, kemudian biaya pemeliharaan kapal itu sendiri. Sebelum melaut harus melihatnya dulu. Sama dengan motor jauh-jauh di mana harus melihat dulu. Nah, itu juga kapal. Kalau mau di jalan, di air, di laut. Nah, itu yang memang dari awal sebelum tur itu diperiksa semua untuk kader bersih, merilis bersih. Sama dengan orang ada kesebelan, kalau itu kita lihat lagi, termasuk di mesin itu ada yang semacam kaki pakai tarik itu. Si Ayoy, Mesin ini itu juga harus dilihat dulu, makanya itu saya ceritakan